Sidoarjo hujan angin deras. Nah, itu tadi ada pohon tumbang di tengah jalan di daerah Jenggolo. Nah, bener-bener hujan angin deras banget. Teman-teman yang lagi di jalan harap berhati-hati, kalau bisa menepi dulu, jangan di bawah pohon. Ini udah anginnya kenceng banget, bisa dilihat. Ngeri bener-bener ngeri. Anginnya kenceng, hujan deras, dan sangat pandangan sangat terbatas. Jadi teman-teman lagi yang berkendara sepeda motor lebih berhati-hati dan waspada ya teman-teman. Tadi banyak ada beberapa kalau bisa menepi aja, jangan di bawah pohon karena anginnya lumayan kenceng. Jadi ini anginnya lumayan kenceng banget, hujannya juga deras, cuacanya nggak menentu. Kalau teman-teman bersepeda motor lebih baik menepi dulu, jangan menepi di bawah pohon. Kalau bisa menepi di ini banyak daun-daun sudah berserakan karena ini banyak ada yang pohon tumbang. Jadi tolong teman-teman berhati-hati di Sidoarjo Kota ya. Sidoarjo Kota berhati-hati untuk semua teman, semua kawan-kawan semua. Lagi hujan deras campur angin. Jadi ini saya perjalanan dari alun-alun Sidoarjo dari Jenggolo. Tadi ada sebelum lampu merah itu ada pohon tumbang. Ini di daerah alun-alun juga banyak pohon patah yang depannya Masjid Agung ini. Ini ada mobil yang kena juga ketimpa pohon. Jadi teman-teman lebih berhati-hati, jangan berteduh di bawah pohon. Ini anginnya kenceng banget, sangat membahayakan untuk teman-teman yang naik sepeda motor. Jangan sekali-kali berteduh di bawah pohon, hindari berteduh di bawah pohon. Ini sangat banyak pohon berserakan, pohon patah. Bahaya sekali teman-teman, jangan berteduh di bawah pohon. Ini areal Tengku Umar, anginnya sudah reda tapi hujannya masih deras banget. Nah, ini daerah Tengku Umar, mulai dari alun-alun ke Tengku Umar. Ini hujannya deras, cuman anginnya sudah nggak sekencang tadi. Ini ada pohon menjuntai tinggi di depannya Indomaret, yang depannya kantor pos itu seharusnya ditebang atasnya itu. Jadi untuk teman-teman dari DKP mohon perhatiannya, itu ada pohon di pertigaan depannya apa namanya kantor pos itu perlu ditebang itu, daripada nanti pas hujan angin membahayakan orang. Ini benar-benar cuacanya ekstrim. Ini sudah anginnya nggak seberapa kencang, tinggal hujannya yang deras ya. Ini kalau hujan deras ini banyak kendaraan sepeda motor itu tergesa-gesa dan mereka nyelonong ngalor nyelonong idul karena keburu-buru hindarin hujan. Itu sebenarnya membahayakan keselamatan mereka dan pengendara lain. Nyelonong ngalor nyelonong idul, mereka berusaha untuk memacu waktu supaya cepat sampai rumah dan menghindarin hujan, tapi berdampak pada keselamatan mereka juga. Itu ada putar balik di tengah jalan. Nah ini terobos langsung ke kanan, nggak perhatikan lawan arus karena ini dua arah, jadi rawan kecelakaan juga. Jadi kesadaran berlalu lintasnya ini masih kurang sebenarnya. Ini sudah mulai ada genangan-genangan di daerah Tengku Umar. Jadi teman-teman yang mau keluar harap berhati-hati. Ini karena hujan sementara ini sebentar sudah ada beberapa titik genangan air. Ini
Ini di perempatan Ramayana yang menuju Tengku Umar yang dari Pahlawan itu sudah ada genangan airnya. Jadi teman-teman harap waspada dan berhati-hati di jalan, jangan sampai berteduh di bawah pohon. Karena beberapa kali saya lihat ada pohon tumbang, nah, itu sangat bahaya sekali teman-teman. Jadi mohon berhati-hati, jangan berteduh di bawah pohon. Upayakan berteduh di tempat lain, jangan di bawah pohon. Jangan di bawah pohon, apalagi pohon yang rindang-rindang daunnya banyak, itu rawan tumbang. Ini sudah mulai padat di daerah masuk Pahlawan dari Ramayana. Ini coba saya sudah terlanjur jalan dari lampu hijau, nah ternyata di tengah-tengah sudah nggak bisa jalan karena yang ini kayaknya ada kereta di daerah Pahlawan ya teman-teman. Ini terpaksa berhenti di tengah-tengah antara lampu merah dan lampu depan. Ini sudah di Pahlawan, sudah ada beberapa titik genangan air. Cuacanya ekstrim banget, jadi teman-teman tolong kalau sudah habis kena hujan segera mandi, karena air hujan sekarang nggak seperti dulu ya, lebih lebih gampang flu. Kayaknya kalau biar sudah kering, kalau kena hujan lebih baik sampai rumah dimandiin lagi, mandi lagi, karena kandungan air hujan ini nggak tahu apa, tapi bener-bener buat orang drop banget. Kalau sampai mungkin karena dingin habis kehujanan nggak mandi, itu sangat bahaya banget, nanti akan menimbulkan ini ada papan iklan. Nah ini di daerah depan Ramayana. Oh, lampu PJU roboh di depan Ramayana. Ini ada PJU roboh, wah itu ada listriknya lagi, ini sangat bahaya sekali. Mungkin teman-teman yang berwenang segera merapat ke depannya Ramayana, itu bahaya sekali, itu membahayakan keselamatan. Lagi itu ada kabelnya tadi mending saya ketarik karena di jalan ini kan PJU ini sebenarnya sudah pakai tenaga surya, cuman mereka masih jadikan penopang kabel-kabel untuk mengakses internet dan kabel-kabel listrik. Jadi itu yang membuat mereka terbebani. Sebenarnya mereka sudah kayaknya untuk PJU ini sudah pakai sistem tenaga surya, tapi karena mereka dipakai untuk pengait kabel-kabel yang listrik maupun kabel-kabel ini, jadi itu sangat bahaya sekali, rawan kalau roboh kabelnya pasti akan mengganggu jalan. Seharusnya pemerintah yang berwenang itu menegaskan bahwa kabel-kabel yang kelihatan di atas dan mengganggu ditertibkan gitu loh, nggak kayak gini, dampaknya sangat bahaya banget untuk pengendara. Tolong yang dinas terkait segera melakukan evaluasi sebelum nanti ditindak sama pejabat yang lebih tinggi, karena YouTube saya ini dilihat oleh jutaan orang. Jadi segera dievaluasi ya untuk pemerintah Sidoarjo sebelum nanti berdampak kepada kegiatan pemerintahan. Tolong segera dievaluasi untuk masalah kabel-kabel yang cutting flower di daerah Sidoarjo kota ini. Karena PJU ini sebenarnya sudah nggak pakai sistem kabel, mereka hanya berdiri tiang karena tenaga mereka pakai tenaga surya, tapi banyak kabel-kabel yang berseliweran di atas mereka karena itu kabel-kabel bukan PJU tapi lebih ke listrik dan internet yang numpang ke kabel-kabelnya
PJU ini gitu loh. Nah ini contohnya itu kan banyak ditarik untuk kabel-kabel hanya sebagai untuk tiang penyangga gitu loh. Nah ini contohnya itu kan jadikan tiang penyangga padahal mereka juga nggak membutuhkan itu. Nah itu teman-teman pihak terkait segera lakukan evaluasi sebelum nanti pihak-pihak terkait yang dari pusat komplain bermasalah, Sidoarjo akan jadi masalah lagi. Tolong segera dibenahin. Pak Bandi sebagai bupati, tolong segera dibenahin, tolong segera dievaluasi. Dengarkan suara saya sebelum pejabat pusat turun malah runyam. Sidoarjo ini sudah baik, pembangunannya selama dipegang Pak Bandi ini juga lumayan masif dan lumayan bagus. Ada perbaikan jalan setiap hari, ada penambalan yang lubang-lubang hampir setiap hari. Jadi tolong untuk kekurangan-kekurangan diperbaiki, tapi intinya kinerja Pak Bandi sudah baik. Sebelum nanti YouTube saya ini dilihat oleh pemerintah pusat dan pejabat-pejabat berwenang pusat, nanti berdampak terhadap pemerintahan Sidoarjo yang harusnya makin baik. Tapi saya salut untuk saat ini pemerintahan Sidoarjo sudah baik sekali, sudah lumayan baik daripada pemimpin-pemimpin sebelumnya. Ini tampuk kekuasaan Pak Bandi ini lumayan bagus, pembangunan dan infrastrukturnya sudah bagus, tinggal meningkatkan yang kurang-kurang. Jadi tolong diperhatikan dan segera diperbaiki, dievaluasi. Begitu YouTube saya ini meledak, banyak yang lihat, nanti bermasalah dari pusat. Nah itu saya nggak ingin sama Sidoarjo yang sudah dirintis baik untuk menjadi lebih baik harus segera dievaluasi. Tolong segera dilakukan tindakan agar kita tetap tidak bermasalah dan tetap makin maju Sidoarjo. Terima kasih.